Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Baik, tentunya ibu juga baik ya. Semoga kita sehat selalu dan anak-anak ibu bisa menjaga kesehatannya masing-masing dengan makan teratur, beristirahat yang cukup, tidur yang cukup tentunya. Baik, untuk memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk memulai kelas pada hari ini, ibu akan memulai dengan presensi atau mencek kehadiran kalian satu persatu. Nah, selanjutnya, kalian tahu materi kita hari ini tentang apa? Ya, materi kita hari ini tentang nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila. Nah, apa saja perumusan Pancasila itu? Yaitu berupa perumusan Dasar Negara Republik Indonesia, lalu diubah menjadi Piagam Jakarta, lalu menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita yaitu hendaknya kita menganalisis gambar mengenai proses perumusan Pancasila dan kita dapat mengartikan nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila dengan benar. Nah, lalu kita mampu membandingkan isi Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kita dapat menganalisis perbedaan di dalam Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kita melakukannya dengan tanya jawab dan memberikan contoh nilai kebersamaan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari dengan benar tentunya. Nah, sebelum memulai, kita mari menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak tahu? Pasti tahu dong. Mari kita bernyanyi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, teman-teman, itu tadi sebagai lambang kita cinta kepada negara, perwujudan kita salah satunya untuk Pancasila dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, anak-anak, siapa di antara kalian yang tahu isi dari Pancasila? Iya, tentunya benar sekali. Seperti yang anak-anak tahu bahwa Pancasila sering kita ucapkan pada saat setiap hari Senin dalam upacara bendera. Yang sering kita sebut, yang pertama, Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mempelajari mengenai nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila. Adapun untuk mempelajari materi ini kita akan menggunakan metode diskusi dan pengamatan pada gambar. Nah, tentunya anak-anak, seperti materi kita pada minggu lalu mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, apakah itu termasuk dalam nilai kebersamaan? Ya, tentu itu masuk dalam nilai kebersamaan karena dengan perbedaan maka kita tetap satu jua. Nah, apa yang kalian ketahui tentang proses perumusan Pancasila? Ya, perumusan Pancasila adalah kesepakatan
untuk mengatur dasar negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh tokoh-tokoh para pejuang kita terdahulu. Nah, sebelumnya Ibu akan menunjukkan gambar ilustrasi mengenai proses perumusan Pancasila. Nah, tahukah anak-anak ini gambar tentang apa? Ini gambar apa? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar burung Garuda dan di tengahnya adalah lambang Pancasila. Ada 5 lambang Pancasila. Yang pertama bintang dan yang kedua rantai, lalu ada pohon beringin, ada kepala banteng dan kapas dan padi. Nah, lambang-lambang itu menggambarkan Pancasila kita tentunya. Nah, adapun tentang nilai kebersamaan dalam proses Pancasila, apakah anak-anak Ibu tahu nilai-nilai juang dan kebersamaan para tokoh dalam melaksanakan perumusan Pancasila? Proses perumusan Pancasila yang dilakukan para tokoh itu menjadi pelajaran berharga bagi kita semua ya. Semua itu dilakukan dengan penuh nilai perjuangan dan diliputi dalam semangat kebersamaan. Nah, adapun beberapa nilai juang dan semangat kebersamaan dari para tokoh perumusan Pancasila. Yang pertama, mereka mengedepankan tulisan yang ada pada kaki burung Garuda tadi, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tapi para tokoh perumusan Pancasila mengedepankan sikap berbeda-beda tetapi tetap satu cita-cita, di mana mereka semua ingin Indonesia merdeka. Lalu mereka bersatu dalam perbedaan. Bahwa Pancasila itu dibangun dari pendapat-pendapat seseorang, lalu dirembukan atau didiskusikan sehingga menjadikan Pancasila yang di dalamnya terdapat perbedaan tetapi tetap bersatu. Nah, adapun nilai kebersamaan dalam perumusan Pancasila. Nah, dapatkah anak-anak lihat pada gambar burung Garuda tadi? Dapatkah anak-anak menemukan nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila? Tentunya ada ya. Lambang-lambang itu menggambarkan sila-sila yang ada. Lalu tentunya di kaki burung Garuda tadi bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, tahukah anak-anak Ibu nilai kebersamaan seperti apa yang terdapat di Pancasila? Ya, yang pertama adalah nilai ketuhanan. Kita dituntut untuk percaya, memiliki kepercayaan, kita dibebaskan untuk memiliki kepercayaan kita masing-masing. Dan taat kepada Tuhan dengan beribadah, yang rajin, bersedekah, dan lain sebagainya ya anak-anak. Lalu kita dituntut untuk adil kepada sesama, tidak membeda-bedakan suku, ras. Tentunya kita juga memiliki aturan di dalam suatu negara yang disusun oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan kerja kelompok dan kalian bisa mencari atau memilih anggota 4-5 orang dengan waktu 10 detik. Dimulai dari sekarang ya. Ibu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah semua? Sudah semua mendapatkan kelompok ya? Nah, selanjutnya bisa dicatat. Nah, bisa kalian catat tugasnya ialah membandingkan isi Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah,
Untuk perbedaannya sendiri di antara isi Piagam Jakarta dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah terdapat pada alinea pembuka keduanya. Alinea pembukaan keduanya membahas mengenai dasar negara yang pertama, yaitu mengenai ketuhanan. Nah, Piagam Jakarta berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sementara di dalam Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di antara keduanya tadi terdapat perbedaan serta persamaan di antara Piagam Jakarta dengan Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakarta sendiri dibuat terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 22 Juni 1945, namun ada pendapat dari orang-orang non-muslim yang tidak sepakat dengan beberapa kata pada alinea pembukaannya. Mereka tidak setuju mengenai keharusan dalam menjalankan syariat Islam. Karena apa? Karena seolah-olah tidak menghargai pemeluk agama lain yang juga merupakan warga Indonesia. Lalu pendapat yang ada pun kemudian dipertimbangkan atau didiskusikan lagi oleh para tokoh. Akhirnya beberapa saat tersebut, beberapa kata berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, di mana tidak mencantumkan syariat Islam lagi, mengingat adanya agama lain di Indonesia selain Islam. Nah, setelah perubahan itu, naskah Piagam Jakarta berubah menjadi naskah Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, Ibu berikan waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan atau mencari perbedaan dalam Piagam Jakarta dan perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Dan apabila ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung ke Ibu ya. Nah, apakah anak-anak Ibu tahu nilai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, benar sekali. Berdiskusi bersama jika itu kerja kelompok seperti yang kalian lakukan tadi ya. Lalu saling berbagi sesama teman yang membutuhkan tentunya. Lalu tolong menolong dan saling menyayangi satu sama yang lain. Tidak dengan berkelahi. Nah, selanjutnya ini ada lembar kerja untuk kelompok. Kalian bisa mengerjakan dalam waktu 10 menit. Lalu setelah itu, kelompok dipersilakan untuk maju. Perwakilan kelompok menuliskan hasilnya di papan tulis ya. Lalu kita akan mengoreksi hasil pekerjaan secara bersama-sama. Nah, terima kasih untuk kepada perwakilan para kelompok yang maju, berani menuliskan jawabannya di papan tulis. Kita kasih tepuk tangan ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila. Selanjutnya, adakah yang belum bisa kalian pahami? Kalian bisa bertanya kepada Ibu ya. Baik, yang ditanyakan adalah apa itu nilai juang? Ya, nilai juang itu adalah nilai-nilai yang diwariskan oleh para pejuang bangsa kita. Nah, itu dinamakan dengan nilai-nilai juang. Yang disebut nilai-nilai juang itu karena nilai-nilai ini penting dalam proses perjuangannya untuk mencapai kemerdekaan pada saat itu. Nah, sebagai generasi muda, kita hendaknya senantiasa meneladani beberapa sikap yang dicontohkan para pejuang bangsa dalam merumuskan dasar negara. Caranya adalah dengan selalu rajin belajar dan berusaha mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita telah meneladani dan sekaligus meneruskan nilai-nilai yang telah diwariskan para pejuang bangsa di masa lalu. Nah, sekarang Ibu mau tanya ke kalian, pernahkah kalian membantu orang lain yang membutuhkan? Iya, benar, membantu korban bencana alam dengan ikhlas. Itu adalah salah satu nilai dari perumusan Pancasila.
yaitu rela berkorban. Menolong korban bencana alam dengan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan adalah salah satu contoh perilaku yang menunjukkan nilai rela berkorban. Selain itu, ada pun contoh lainnya, contoh sederhana lainnya, menerapkan rela berkorban adalah dengan membantu orang tua di rumah, membantu teman-teman di sekolah, begitu ya. Nah, siapa yang tahu ciri-ciri orang rela berkorban? Iya, yang pertama mendahulukan kepentingan orang banyak atau kepentingan orang lain. Lalu menghindari sikap egois. Nah, itu tadi sedikit materi kita tentang nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila. Jangan lupa untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang Ibu bagikan nanti akan dikumpulkan pada pertemuan kita selanjutnya. Nah, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.